Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Eh, wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kekuatan, apa ya, dan lain-lain lah ya, akhirnya berkumpul di pertemuan ke-8. Ya, pertemuan ke-8 di circle kedua. Ya, di circle kedua. Saya nggak bilang batch 2 karena eh, banyak yang ada juga di batch 1 ya, yang circle awal di sini. Jadinya saya sebutnya circle aja, karena setiap bulan itu kita mulai dari awal lagi. Baik, teman-teman, kita hari ini akan membahas yang namanya landing page. Nah, sebelum saya menginformasikan bagaimana sih membuat landing page yang sederhana, karena landing page itu ada tingkatannya ya. Ada yang sederhana, ada yang medium, ada yang eh, kompleks gitu. Tapi prinsipnya landing page dan web, orang kenalnya biasanya web ya. Landing page dan web itu mirip. Bedanya adalah landing page lebih ke arah action. Tujuannya tuh actionnya nantinya. Tapi kalau web lebih ke arah informasi, informasi seluas mungkin, selengkap mungkin. Nah, landing page sebenarnya nggak kudu banget lengkap ya, nggak harus lengkap sekali. Yang penting apa yang diperlukan untuk tujuan akhir sebuah eksekusi pembelian atau closing lah istilahnya di marketing itu tercapai. Maka ada beberapa hal yang harus ada. Pertama, boleh dicatat ya yang punya pulpen atau pensil. Ya, Udah siap ya? Yang ya, pertama, harus ada pengenalan singkat tentang perusahaannya atau kitanya. Kita mewakili perusahaan atau perusahaan yang kita wakili itu harus ada penjelasannya. Itu satu, walaupun singkat. Ya. Yang kedua, sama seperti waktu saya informasikan di TikTok ya. Kita ngomong di TikTok, siapkan aja kurang lebih 3 menit untuk ngobrol, untuk ngomong apa ya, one way ya, untuk ngomong one way satu arah, kurang lebih 3 menit. Apa aja yang disampaikan? Pertama adalah siapa kitanya, ya, siapa kita. Saya Aprianto, saya Mitra Samira misalnya, nomor saya berapa, bener apa enggak saya mitra, buktinya apa, seperti itu. Nah, berikutnya dari mana kita, bukan domisili ya, tapi usaha yang kita wakili itu apa, itu harus ada. Nah, kalau usaha yang diwakili itu apa, berarti penting juga menampilkan legalitas dari usaha itu. Kalau memang sudah ada ya, legalitas usaha itu, prestasi usaha itu harus dicantumkan. Nah, kalau di Samira Travel, berarti harus ada yang namanya akta notaris, pengesahan PPIU gitu ya, atau apa prestasi-prestasi, pernah rekor muri atau apapun seperti itu harus ada. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama siapa kitanya, yang kedua dari mana kitanya, yang bukan domisili tapi usaha kita apa. Yang ketiga produknya. Produk yang mau kita tawarkan tuh apa di landing page ini. Nah, landing page itu nggak bisa digabung-gabung. Beda dengan web ya. Web itu bisa digabung-gabung. Misalnya web makanan. Nah, web makanan itu dia bisa digabung antara misalkan satu usaha nih, eh, apa makanan ringan, dia bisa digabung tuh makanan ringan keripik, dari singkong, dari ubi, itu bisa gabung-gabung semuanya dalam satu web besar. Nah, tapi kalau landing page sebaiknya itu concern ke satu produk. Misalnya umroh, ya udah umroh aja gitu. Kalau memang mau digabungkan dengan sesuatu yang memang ada hubungannya. Misalnya umroh dengan si haji, misalnya itu kan ada hubungannya. Tapi kalau sudah umroh dengan oleh-oleh umroh, itu masih agak jauh tuh. Ya agak jauh. Udahlah jauh jenisnya. Yang satu programnya, yang satu oleh-olehnya. Yang kedua jomplang harganya. Yang satu harganya puluhan juta, yang satu
puluhan ribu gitu ya. Ya beda jauh banget ya, puluhan juta dengan puluhan ribu. Jadi jangan disatukan. Apalagi disatukan dengan yang beda usahanya. Mentang-mentang kita selain syiar Baitullah kita punya usaha baju misalnya atau usaha sepatu, digabungin itu antara umroh dan sepatu itu nggak nyambung, ya nggak nyambung sekali gitu. Makanya harus paham bahwa landing page itu satu niche namanya. Kalau di market di web itu namanya satu niche, satu jenis aja konsentrasinya ya. Nah, berikutnya setelah produk, yang berikutnya adalah apa keunggulan produk kita. Apa yang diunggulkan di produk kita dibanding produk lain yang sejenis atau penjual lain sejenis. Misalnya kita dagang sepatu, sepatu kita itu unggulnya apa? Dagang rumah, misalnya rumah kita itu unggulannya apa? Dagang kapling, kapling kita dengan kapling yang lain itu unggulannya apa? Berikutnya, yang kelima ya, yang kelima itu adalah promonya apa? Ada nggak promonya? Ada nggak diskonnya? Ada nggak cashbacknya? Ada nggak batas waktunya? Batas waktu untuk uh, melakukan eksekusi itu apa? Nah, batas waktu itu biasanya ada di materi copywriting ya. Di copywriting itu penting untuk memberikan batas waktu gitu. Nah, jadi orang tuh terburu-buru. Contoh misalnya kemarin saya ketemu calon jamaah ya, ketemu calon jamaah sudah lama, tahun lalu ketemunya, eh, dan mungkin baru kemarin beliau ter apa teringatkan lagi, kemarin panggil, akhirnya masih udah lah manggil masih terus menunda-nunda antara Juli dengan Agustus. Nah, di situ saya langsung pasang aksi tuh. Pasang aksinya, Pak, kalau saya saran, Bapak kalau memang mau Juli, Juli. Dan kalau mau Juli, nggak bisa ditunda untuk pembayaran booking seat-nya itu yang 10 juta, 3 minggu lagi atau di akhir Mei atau di awal Juni, Pak. Karena di Juli itu 11.000 jamaah udah saling nunggu, udah saling sikut-sikutan memperebutkan kursi. Kenapa begitu? Karena ada acara milad. Seperti itu. Akhirnya eh, Allah tuh tentukan malam ini saya dipanggil gitu, dipanggil ke beliau untuk eksekusi booking seat. Jadi menyebutkan batasan-batasan waktu itu penting dalam menggocek hati calon konsumen. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Promo, cashback, diskon itu harus disebutkan di poin kelima. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah di landing page harus ada eh, mekanisme bagaimana cara menghubungi kita, ya, bagaimana cara menghubungi kita. Jadi teman-teman di landing page itu nggak boleh nggak ada eh, apa namanya tombol untuk masuk ke WA kita langsung, gitu, ya. Coba siapa yang bisa ulang 6 poin apa aja tadi yang harus ada di landing page sama seperti 6 poin yang harus ada saat ada, sok silakan yang bisa ngulang apa aja poinnya. Eh, siapa kita, yaitu memperkenalkan diri kita. Oke. Yang kedua, di mana kita, yaitu usaha kita, seperti legalitas, prestasi, dan perusahaan. Yang ketiga, produknya. Yang keempat, keunggulan produk kita. Kelima, promo. Yang keenam, landing page ya. Yang keenam adalah bagaimana kita bisa dihubungi. Ya, bagaimana cara kita dihubungi. Nah, bagaimana kita Oke, mekanisme bagaimana cara menghubungi. mantap ya. Jadi itu 6 poin minimal ya. Itu 6 poin minimal yang ada di landing page. Nah, terus kalau sudah paham apa aja yang ada di landing page, baru kita bicara fungsi kita punya landing page itu apa. Fungsi kita punya landing page salah satunya adalah kalau kita namanya apa? Melakukan kombinasi dengan fitur WA bisnis yang pernah kita bahas, contohnya ya. Saya share screen dulu.
Ya. Jadi kalau kita punya apa namanya? Punya WA bisnis, gitu kan? Kita punya produk dan kita sudah punya landing page, maka kita bisa eh, kita tidak membiarkan orang nganggur gitu. Ini contohnya ya, kelihatan ya ada WA masuk ya. Ada WA masuk di saya karena saya lagi ngajar, nggak mungkin kan ya, nggak mungkin saya untuk membalas. Tapi dia nggak akan merasa dianggurin. Kenapa? Karena begitu dia membuka, dia datang WA-nya, maka dia sudah ada landing page yang apa namanya, menyambut gitu. Oh, dia menanyakan tentang kursus jago hitung dalam 4 jam. Nah, ini sudah langsung ada di bawahnya penjelasan program matematika. Nah, kalau dia buka itu langsung ada penjelasannya gitu ya. Nah, termasuk misalnya eh, ternyata dia iseng. Ini kan harapan kita begitu kita ngasih nih empat, kalau saya gitu kan ada 4 titik, ada tentang umroh, ada pelatihan offline digital, ada sertifikasi BNSP digital marketing, dan penjelasan program matematika. Harapan kita adalah dia iseng, orang yang datang ini iseng, iya ada paket umroh, kita buka gitu kan, kita buka ternyata di sini sudah lengkap, ya kan, ada sayanya, ada perusahaannya, ada produknya, ada testimoninya bahkan di sini, dan ada harganya dan segala macam gitu ya. Itu yang bisa kita kombinasikan dengan yang namanya WA bisnis. Jadi kita tidak membiarkan orang yang datang itu nganggur, ya nganggur, tidak terlayani. Sip. Nah, kedua, fungsi landing page adalah penjelasan yang terstruktur. Nah, misal nih kita disuruh ngejelasin ke orang gitu kan, dari orang pertama ke orang kedua mungkin bisa sama gitu kan. Begitu orang ketiga mulai tuh goyang tuh, karena udah capek. Di orang pertama masih semangat, orang kedua mulai mulai goyang, orang ketiga mulai lemes, sampai aja orang 10 di hari yang sama itu udah KO. Ya, apalagi kalau berupa ketikan ya. Kalau udah berupa ketikan, kita ngetik pertama tuh masih semangat. Ada yang nanya, Mbak mau nanya tentang umroh dong, atau mau nanya tentang lemari dong yang di iklan, kita masih semangat. Begitu udah orang ke sekian, udah mulai lemas, udah beda-beda tuh penjelasannya. Nah, kita menghindari itu. Nah, kita menghindari adanya perbedaan penjelasan di orang-orang. Gitu ya, selama memang kita masih seger, bugar untuk menjawab, ya silakan. Tapi begitu kita agak ada kelemesan, nah, atau misalkan orang bilang, yaudah nanti saya pikirkan dulu gimana ya. Oke Bu, selama selama berpikir, Pak, selama berpikir, ini silakan dibaca dulu landing page-nya. Nah, sambil santai dia bisa baca runut ya. Gitu. Ya, jadi itu lebih lebih memungkinkan orang untuk mempelajari dengan tanpa paksaan seperti itu. Oke ya, itu salah satu guna landing page. Oke, yang tadi saya bilang landing page yang kita akan buat itu macam-macam ya. Ada yang sederhana banget ya, ada yang gratisan, ada yang kompleks dan berbayar, gitu ya. Nanti hari ini kayaknya kita hanya korek-korek itu yang gratisan aja dulu, yang dari Canva, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke teknis langsung Canva-nya. Sudah siap Canva-nya semua ya? Mudah-mudahan nggak ada yang pakai bilang, waduh belum download, aduh repot tadi ya. Harus sudah download. Kita buka Canva seperti biasa, logonya sudah terkenal banget. Nah, di sini kita kalau mulai dari sebuah desain ya, kita klik plus seperti biasa. Nah, di sini bisa kita langsung pencarian, kita klik web ya, kita klik web. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita bebas pilih aja ya. Kita pilih aja yang pertama, situs web 1366 kali 768. Yang paling atas gitu ya. Nah, langsung kita dihadapkan pada tampilan template, ya, tampilan template yang ada
disediakan oleh Canva gitu ya. Nah, yang jadi trouble adalah kalau di desain yang lain, desain medsos atau desain yang lain lah ya, pokoknya itu yang gratisnya masih banyak gitu ya, banyak banget gitu. Kita masih bebas memilih. Tapi kalau sudah di web, umumnya ini desainnya desain pro, ya. Umumnya desainnya desain pro. Jadi kita mesti kudu lihat lihat bener-bener ya, yang nggak pro yang mana. Biasanya kalau yang nggak pro itu apa? Variasi warnanya itu berkurang, kurang banget gitu. Ya contohnya nih kan, ini kan pada pro-pro semua nih, yang ada mahkotanya kan para pro ya. Itu nggak usah deh, nggak usah dilihat karena percuma nanti di download nggak bisa. Nah begitu yang nggak pro, dia pewarnanya sederhana banget. Dia yang ada gambar wanita rambut panjang, terus ada yang gunung salju, itu kan, itu yang tidak pro, gitu ya. Nah jadi silakan teman-teman mencari yang kira-kira nggak pro yang mana gitu ya. Nah, terus di sini ada dua pilihan, landing page yang berupa video atau landing page yang berupa gambar. Nah, saran saya pilihlah landing page yang berupa gambar. Karena kalau yang berupa video, nanti dia otomatis jalan tuh pas orang buka, konsumen kita buka, dia jalan kayak film. Akhirnya belum selesai baca, udah berpindah slide-nya. Nah, itu nggak menguntungkan banget buat kitanya. Jadi pilihlah yang gambar ya, bukan yang video. Jadi cirinya yang video itu ada tanda play ya. Di sini tuh. Nah, ini ada tanda play. Kalau yang gambar tidak ada tanda play. Oke, di sini kita pengen belajar konsep dasarnya aja. Kita pilih yang sederhana lah. Contohnya ini ya. Pak, ulang Pak. Gimana? Ulang dari awal. Nah, dari awal. Dari awal panjang dong. Nanti lihat rekamannya. Oke, kita belajar. Tadi belum sempat direkam, Pak. Apanya? Kalau Canva-nya, Canva web, dari webnya. Oh enggak, kan nanti di share rekamannya Pak. Oh ya udah. Di share rekaman Zoom-nya, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita coba pilih salah satu yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita pilih yang paling sederhana ya, yang kuning ini ya. Yang kuning kita pilih. Yang nggak ada tanda pro berarti dia gratisan ya. Nah, kenapa saya pilih yang satu halaman? Karena saya cuma pengen ngajarin konsepnya aja, gitu ya, konsepnya aja bagaimana memunculkan poin-poin yang mengarah ke WA kita, gitu ya. Jadi ini kan ceritanya masih background kosong ya. Background kosong ini nanti bisa kita ganti dengan gambaran total usaha kita. Ya. Misalnya saya pengen milih gambar ini karena di sini banyak Samira ya, jadi saya pilih untuk yang bergambar Samira atau yang umum lah ini ya, yang umum ini tentang pesawat gitu. Nah ini saya besarkan dulu. Nah ini pengen saya jadikan background. Nah begitu saya jadikan background ternyata semuanya ketutup ya, semuanya ketutup. Jadi gimana dong ya? Jadi caranya adalah kita geser ke kanan, nanti ada posisi ya, ada posisi, lalu mundur terus mundur aja terus sampai semuanya ada di depan si pesawat gitu ya. Nah, kalau gini kan tetap juga nggak terlalu ketahuan ya bedanya. Maka ini kita transparansinya kita kurangi. Ada transparansi kita kurangi. Gitu. Sip ya. Jadi ada semacam perbedaan antara background dan latar dan utamanya. Kenapa ini ada warna kuningnya? Karena kan tadi ada warna kuning ya. Nah ini kan. Nah itu kenapa tadi nggak saya hapus. Kalau saya hapus nanti jadi putih jadinya, sama aja bohong. Oke, itu paham ya? Itu teknis-teknis di Canva. Nanti kita pelajari lagi.
Nah, di sini saya bisa bikin hubungi saya. Nah, gitu. Hubungi saya. Hubungi saya. Ini bisa kita minimalis ini ya, hurufnya. Nah, di sini kan ada beberapa ya, ada beberapa. Ini punten ya yang bukan Samir Travel, jadi ini kok contoh kasusnya ke Samir Travel dulu. Jadi di sini kita bisa ubah menjadi beberapa model. Misalnya saya bikin di sini adalah tentang paket umroh, ya, paket umroh atau paket harga umroh. Oke. Nah, di sini misalnya saya bikin paket kemitraan, paket kemitraan. Di sini misalnya saya bikin skema lunas. Di sini saya bikin misalnya skema tabungan. Nah, di sini saya bikin skema angsuran. Nah, di sini saya bikin tanya lainnya. Ya, kan orang ada yang nanya lainnya kan, boleh nanya kantor, boleh nanya syarat menjadi jamaah dan lain-lainnya gitu ya. Nah, di sini saya kasih nama, misalnya saya kasih nama Aprianto. Nah, MBS khas dari Samira ya, MBS. ID mitranya DGI 16320. Ya. Nah, selanjutnya apa yang akan saya lakukan? Kan kita berharap yang namanya landing page itu ada kontak dengan kita ya, bukan cuma dia baca tapi dia kontak dengan kita. Maka kita buat si eh, kalimat ini paket harga umroh menjadi tombol yang bisa diklik nantinya. Ya, jadi si kalimat ini akan kita berikan link ya, berikan link di kalimat ini. Jadi kita kita apa? Kita blok si hurufnya ini, kita blok ya seperti kita mau ngedit gitu. Baru kita klik yang ada tanda rantai nih. Lihat ya, ada huruf B, ada huruf A, kirinya ada huruf kayak dialog gitu pakai plus, ada di paling kiri itu rantai. Nah, itu yang kita klik rantainya. Itu lambang untuk link. Nah, link ini kita klik gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya landing page yang harga, yang seperti saya punya, maka saya bisa kasih langsung harga, landing page harga, misalnya gini ya. HTTPS titik dua garis miring 2 kali Samira Umroh .biz .id Apri harga Samira harga Milad. Nah, ini kalau teman-teman sudah punya landing page harga ya. Kalau belum ya nggak apa-apa, nanti tinggal diubah yang lainnya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, kalau kalimat ini sudah ada linknya, maka dia menjadi kalimat bergaris otomatis. Kalau yang lain belum bergaris ya. Kalau belum bergaris berarti dia belum ada linknya. Nah, kalau sudah kita kasih link, maka dia otomatis bergaris. Nah, berikutnya paket kemitraan. Nah, paket kemitraan kita bisa langsung membuat misalnya pertanyaan ke kita langsung. Pertanyaan ke kita langsung. Nah, sekarang yang ini yang mau saya teman-teman bisa ya membuat link secara ketik sendiri ya. Orang ngeklik aja URL itu maka langsung nyambung ke WA kita dengan kalimat tertentu. Caranya adalah gini ya, kita blok dulu. Sama kayak tadi kita klik rantainya. Nah, diawali dengan URL WA. URL WA itu HTTPS di apa dicatat boleh? Dicatat silakan ya. HTTPS saya ulang HTTPS titik dua garis miring 2 kali WA
.me wa.me garis miring nomor kita yang didahului dengan 62 tidak dipisahkan dengan strip ya. Jadi didahului dengan 62 langsung nomornya utuh. https://2 garis miring 2 kali wa.me / atau garis miring 62811388335841 ini nomor saya. Kalau ini aja cukup, kalau ini yang kita tulis, maka begitu dia klik paket kemitraan, ya dia klik paket kemitraan, maka dia langsung diarahkan ke nomor kita dengan chat kosong. Ya, jadi nggak ada isi chatnya, udah kosong aja dia. Tinggal dia nanti mau ngomong apa begitu di PA kita. Nah, tapi biasanya orang kalau kita cuma kasih link seperti itu, dia klik langsung masuk ke WA kita, dia bingung. Ini mau ngomong apa ya? Mau nanya apa ya? Cara nanya gimana ya? Itu orang bingung. Nah, supaya nggak bingung, kita kasih arahan. Kan ini kan judulnya paket kemitraan nih. Maka kita kasih arahan. Dia harus menanyakan tentang kemitraan. Nah, caranya gimana? Caranya kita buat link. Saat diklik, maka dia akan negor dengan kalimat saya ingin tahu tentang paket kemitraan. Saya ulang ya. Kalimat yang kita ingin dia tulis adalah saya ingin tahu tentang paket kemitraan. Gitu ya. Gimana URL-nya? Jadi ini dulu yang pertama yang harus diingat, https://2 kali wa.me garis miring nomor kita didahului dengan 62, baru kita ikuti dengan tanda tanya. Ingat ya, ikuti dengan tanda tanya. Catat dulu. Habis tanda tanya, baru tulisan TEXT, teks. Ya, teks. Baru sama dengan. Ya, ini polanya nih. Setelah nomor handphone kita, baru tanda tanya, baru TEXT, teks ya, baru sama dengan. Nah, baru nih kata-katanya nih. Tadi kan kata-katanya adalah apa? Saya ingin tahu tentang kemitraan, gitu ya. Udah, tulis. Berarti saya ingin tahu tentang kemitraan, kita tulis. Tapi, kalau kita nulis biasa kan pakai spasi ya. Sorry, agak kurang mantap nih. Kalau kita nulis biasa kan saya spasi ingin, spasi tahu, ingin, spasi tentang, spasi kemitraan, gitu kan. Nah, ini sekarang kita pakai kode. Spasi itu di kode URL menjadi %20. Saya ulang ya. Jadi spasi di kode URL, coding itu adalah %20. Jadi misalkan ini berarti apa? Saya %20 ingin, berarti apa? %20 tahu %20 tentang %20 tadi kemitraan ya, kemitraan. Nah, udah, kalau sudah selesai, udah. Tanda tanya boleh. Saya ingin tahu tentang kemitraan. Baik kan kalau tanda tanya nggak oke ya. Udah gini aja, saya ingin tahu tentang program kemitraan. Program %20 kemitraan. Nah, kalau sudah, kita silang deh. Kita silang. Nah, kita klik di sembarang tempat. Nah, dia sudah bergaris ya. Kalau sudah bergaris, berarti dia sudah ada linknya. Sip ya? Oke. Nah, berarti di sini skema lunas. Skema lunas. Saya ulang ya. Sambil catat lagi. Saya klik rantainya. Saya tulis tadi apa? https://2 garis miring 2 kali wa.me. Jadi ini tetap ke WA kita ya. wa.me 628138835841. Nah, baru kalimatnya. Baca apa? Misalkan kalimatnya saya ingin
saya ingin tahu tentang skema lunas gitu ya. Berarti tanda tanya TEXT sama dengan gitu ya. Saya persen 20 ingin persen 20 tahu persen 20 tentang persen 20 kemitraan, program kemitraan. Program persen 20 kemitraan. Gitu. Ya, kalau sudah disilang. Nah, udah ada garis ya. Oke, nah sebelum ini sebelum kita selesaikan semua nih, kita bisa lihat dulu udah belum. Nah, cara melihatnya adalah lihat di kanan atas di samping kalau kita mau download ada kacamata ya, ada mata ya. Itu bukan mata Dajjal, itu mata Canva ya. Jadi nggak usah takut, diklik aja di situ. Nah, jadi begini. Ini adalah tampilan kalau di HP ya. Di HP tampilan seperti ini. Kalau kita klik, ya, kalau kita klik harga umroh, maka dia akan ke sini. Ya, ini landing page harga yang saya punya ya. Nanti dia dijebak lagi di sini. Kenapa dijebak lagi di sini? Nanti ada link https brandownerbis.id. Kalau dia ketik lagi, dia akan menuju ke landing page saya yang lain. Ya, jadi kita banyak jebakan, jebakan tanda kutip ya. Nah, terus apa yang terjadi kalau dia klik skema lunas? Kan tadi kan kita pengen nulis ya, saya pengen tahu tentang skema lunas gitu kan. Ini tinggal kita klik di sini skema lunas, start. Nah, dia akan menuju ke WA kita, ke WA saya kalau sekarang ya. Kita buka. Nah, dia langsung begitu dia apa? Saya ingin tahu tentang program kemitraan, atau tadi kemitraan yang saya klik ya. Saya ingin tahu tentang program kemitraan, dia tinggal klik aja enter, selesai. Jadi dia nggak bingung lagi begitu nyampe ke kita tuh dia nggak bingung lagi. Sip ya, sudah ada panduannya. Oke, seperti itu yang yang saya informasikan dulu. Nah, sekarang coba teman-teman praktek membuat URL kalimat menuju ke WA. Ya, tadi ingat apa? https://2 wa.me nomor handphone masing-masing 62 berapa gitu, baru tanda tanya TEXT sama dengan baru kalimatnya. Nah, spasinya diganti dengan persen 20. Ya, sip, dicoba 5 menit ke depan yang sudah membuat dikirim ke grup konsultasi ya. Ditunggu dari sekarang. Nah, setelah kita melakukan penyematan link ya gitu ya, namanya penyematan link di masing-masing tombol ini gitu ya. Suaranya kecil. Emang suara saya kecil ya? Kencang kok Pak Ustadz. Normal ya, Bu Siti Aisyah berarti lagi pakai earphone kali atau sinyalnya kurang. Sip ya. Nah, oke, lanjut ya. Setelah kita menyematkan link, anggaplah sudah lengkap ya. Paket harga umroh udah lengkap, kemitraan udah kasih, skema loan sudah dikasih, tabungan sudah dikasih, pokoknya apapun sudah dikasih di lembar ini. Jadi orang kalau klik tinggal dia ngelink aja ke WA kita dan sudah ada ucapannya. Berarti tugas kita adalah menamakan webnya. Ya, anggaplah ini sudah selesai ya. Kita akan menamakan webnya. Jadi kita kayak mau download aja. Ya, kita kayak mau download, klik panah ke atas ya, ujung kanan atas ya, panah yang ke arah atas. Nah, di sini kita situs web ya, kita klik situs web. Nah, kita klik situs web. Oke. Nah, ini kita namakan ya, kita namakan. Lihat tadi. Kita namakan misalnya Apri Samira. Ya. Sip. Nah, setelah itu kita
publikasikan. Oke, nah begitu kita salin, ya, sudah disalin, kita lihat situs webnya. Nah, jadi karena ini gratisan, jadi harus eh, diterima dengan legowo, ya, diterima dengan senang hati. Alamat webnya tuh panjang banget gitu ya, Samira Mendunia, mycanva.site, dan lain-lain gitu ya. Jadi panjang banget namanya. Ya, jadi sesimpel itu bikin yang namanya apa, landing page. Terus di sini juga ada ya syarat dan dukungan didesain dengan Canva. Jadi kita selalu akan namanya ada pesan sponsor lah, ini didesain dengan Canva gitu. Kita nggak bisa terbebas. Oke, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Ada pertanyaan? Halo, halo. Ya Ustadz, nanti yang bikin kotak-kotak itu pakai Nah, kapur. ini Bikin kah bukan Ustadz? bukan bikin kotak-kotak ya. Jadi dari Canva, ini saya ulang ya. Dari Canva, ini kita ke buat desain. Lalu kita pencarian kita klik web. Lalu kembali, Pak, lalu di enter ya, ke situs web yang paling atas nih. Ke situs web. Nah, di sini kita ditampilkan pada berbagai pilihan, gitu ya. Nah, kita pilih. Tapi ingat, kalau yang belum pro, pilihnya yang nggak ada tanda mahkota ya. Nah, kalau yang belum pro atau belum berbayar, itu mahkotanya itu warna kuning. Nah, itu artinya masih gratisan. Kalau mahkotanya abu-abu seperti yang saya punya ini, berarti dia berbayar gitu ya. Nah, konsekuensi yang gratisan kalau untuk desain web memang agak susah nyarinya. Ya, banyak banget ini yang pro ya, bukan yang gratisan kalau di eh, template web gitu. Nah, sekalian promo sedikit untuk Canva per 6 bulan itu 60.000 ya kalau yang mau Canva berbayar. Nah, tinggal dipilih. Ini misalkan pilih ini berarti, atau misalkan pilih ini yang gratisan juga ya. Nah, ini kan kotak-kotak nih. Nah, masing-masing kotak ini bisa diganti nih. Ini kan menu ya. Nah, ini bisa kita ganti dengan usaha kita. Misalnya kita punya usaha atau punya link-link ya. Ya, misalkan yang di atas link YouTube, yang di bawahnya lagi link Facebook, yang di bawahnya lagi link TikTok, yang di bawahnya lagi link IG, nah, itu bisa diganti. Terserah kita aja. Atau misalkan gambar ini juga sama. Ini kan ada gambar Facebook ya. Nah, di gambar Facebook ini bisa kita link nih. Ada pilihannya nggak ya? Nah, ini kan. Jadi misalkan saya buka nih ya. Misalnya nih, mana mana Facebook ya. Nah, ini Facebook nih. Ini Facebook. Ini kan Facebook saya kan. Nah, ini saya salin tautan profil. Oke, setelah itu ternyata saya milih ini kan. Nah, ini nih saya tautkan, saya klik. Nah, ini sorry. Tautan saya klik. Nah, ini saya apa sih ya? Aduh, ini saya klik tempel di sini. Nah, oke, kita lihat udah belum ke ini. Kalau kita klik Facebooknya, oh belum ya? Belum ke ini di. Belum ke ini. Eh, udah belum? Coba ya. Coba cek. Nah, gitu. Jadi begitu kita klik, ini langsung ke Facebook saya. Bagono. Sip ya, paham ya? Itu yang bisa dilakukan di gini. Jadi semua hal, mau itu gambar, mau itu tulisan, mau itu kotak, itu bisa ditautkan dengan link-link yang kita mau. Intinya begitu. Ada pertanyaan? Jadi tadi bukan bikin kotak ya, memang sudah ada desainnya. Gitu. Nah, kalau kita pengen bikin desain sendiri, ya bebas aja. Jadi misalkan kita nggak suka dengan desain yang ada, ya bisa kita bebas aja bikin. Sip, ada pertanyaan lagi? Pak, ini situsnya untuk di website apa untuk di media sosial aja? Yang ininya. Hasil akhirnya kan, Heeh, iya.
itu udah merupakan website, udah merupakan Oh, bisa udah. diakses dimanapun. Jadi misalkan yang tadi kita yang tadi ya yang ini nih saya copy, nah saya copy di grup misalnya ini, nah kayak gini, nah ini sudah bisa diklik, kita klik langsung masuk ke sini, gitu, sip. Tapi memang nggak bisa, maksudnya nggak bisa model kayak gitu, nggak bisa mesen model ya, artinya nggak bisa semaunya kayak yang tadi saya tunjukin kayak gini nih. Kalau yang kayak gini nih, ya ini kan banyak fitur-fitur ya, mode-modelnya nih. Nah ini beda lagi urusannya, bukan yang desain Canva. Kalau yang Canva itu kan dia sudah punya template sendiri-sendiri. Nah kalau yang tadi itu apa namanya ngedesain sendiri begitu. Kalau yang Canva memang sudah ada template-template dari Canva-nya. Kita tinggal pilih aja di sini. Ada pertanyaan lagi? Itu yang desain itu dari mana Pak Ustadz? Yang desain mana? Ini. Iya tadi itu. Yang ada keterangan segala macam. Yang saya punya yang ini. Iya. Ini Nah itu ya. ini namanya badannya itu badan WSP namanya. Web SEO Practice. Oh, Ini pakai ada web ya. web. Jadi ini ada kelasnya lagi beda. Gitu. Hmm. Jadi dia bisa bikin goyang-goyang begini yang Aprianto-nya, dia bisa bikin warnanya blang-bling gitu kan, itu ada caranya sendiri gitu. Tapi Oh, intinya ini cuma penghias aja ya, ini penghias aja. Intinya kan adalah kita kalau nah ini kan supaya orang yang baca tuh engeh gitu, sadar oh ada tombol-tombol di sini, makanya harus kita kasih tahu. Kalau kayak tadi kan yang kayak Canva ini kan, mana tadi Canva ya? Itu kan nggak ada blang bling ya. Nih misalnya kan, ya. jadi orang tuh sadar nggak sadar bahwa itu tuh bisa diklik. Nah cuma gini kan, kan orang kalau nggak sadar kan Ya, itu kan daftar aja itu nggak ada datar apa. aja kan. Jadi Ah. dia nggak begitu dia nggak sengaja kesentuh, ternyata bisa keklik ya gitu. Jadi orang butuh disadarin gitu. Tapi kalau yang tadi itu kan dengan adanya bling 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 itu harapannya orang bisa lebih menyadari, oh ini bisa diklik nih kayaknya gitu. Bedanya sih itu. Ya wajar lah yang Jadi, namanya gratisan itu kan pasti banyak keterbatasan gitu ya. kalau yang ini berbayar gitu ya tadi ya. Kalau yang ini berbayar. Ini Oh, berbayar. Untuk badannya aja itu 300.000 untuk badannya ya. Belum aduh. pelatihan membuatnya, belum pusing untuk ngebuatnya dan lain-lain lah. Gitu. Iya. Ada banyak tahapnya gitu ya. Tapi kalau yang ini Kirain nih itu dari Canva, nyari nggak ada di situ. enggak ada Canva. Gitu. Yang di atas Canva itu yang agak mending itu ada yang namanya WordPress. Ya WordPress itu Hmm. tinggal nge-drag apa namanya geser-geser masuk geser masuk, tapi secara desain malah lebih kayak Canva dari template ya, lebih Iya. kayak Canva gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, punten nih teman-teman, saya sepertinya harus udahan dulu. Jadi teman-teman ini ada rekamannya, nanti bisa dilihat lagi ya, kalau nggak ngerti bisa ditanyakan di grup juga. Nah, jadi teman-teman yang penting tadi sudah bisa membuat kalimat link link kalimat menuju ke WA. Poin utama dari pembuatan landing page itu yang disebut dengan call to action, CTA. Ya, call to action itu adalah bagaimana kita mendorong si konsumen untuk mengklik link yang kita pengen. Nah, salah satu untuk memancingnya, misalnya ini kan polos nih. Nah, ini bisa kita kasih apalah ya tanda-tanda. Misalkan yang kotak ini warnanya merah, kotak ini warnanya hijau. Nah, kan dengan berbeda warna kan akan mendorong orang itu untuk mengetahui, oh ini bisa diklik. Itu salah satu cara ya, Bisa dari tulisannya aja dirubah-rubah itu ya. bisa tulisannya juga bisa di beda warna kan gitu. Iya, warna doang gitu kan. Betul. Tulisannya bisa beda warna, tulisannya bisa beda jenis dan segala macam. Itu kan udah teknik Canva gitu ya. Iya. Sip, begitu teman-teman.
Sementara mungkin kita cukupkan dulu ya. Nanti saya share rekamannya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Nah, saya mau besok atau pokoknya menjadi PR, teman-teman bikin landing page satu halaman aja yang kayak tadi, bahwa ada beberapa tombol yang bisa diklik ya. Diklik semuanya jalan. Jadi teman-teman harus mencoba ya, seperti itu. Bagaimana mengklik linknya sampai menuju ke WM masing-masing. Baik, seperti itu. Saya Oke. oke, Pak Haji, gimana? terima kasih. Beres ya.